upon our hands, spin around this crowded land. Kekalahan Indonesia atas timnas Jepang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekalahan yang wajar. Namun kalah dengan skor 4-0 di kandang sendiri membuat banyak hal harus dipertaruhkan. Erick Thohir dalam pidatonya di ruang ganti timnas bahkan sempat mengatakan akan mundur jika para pemain tak percaya proyeknya lagi. Di sisi lain, Coach Shin mendapatkan tekanan dan pertanyaan besar. Kenapa nggak mainkan Eliano? Pemain yang sudah jauh-jauh dari Belanda namun gak masuk ke skuad timnas Indonesia. So, di video ini kita akan ulas semua, termasuk curhat Kevin Dix kepada media internasional soal debutnya yang menyedihkan di GBK. Tak ada yang suka kekalahan, apalagi kalah dengan skor 4-0. Dan kami pikir itulah yang dihadapi timnas saat ini. Kekalahan atas Jepang sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan atau dapat dikatakan ya memang itu yang akan terjadi. Tapi masalahnya, kebobolan 4 gol membuat para pemain terkejut. Mereka nampak tak percaya dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan itu tergambar jelas dari raut muka sedih para pemain. Usai wasit meniup peluit tanda pertandingan usai hingga para pemain keluar stadion malam tadi. Tak ada senyum, saat sebaliknya raut wajah sedih tak bisa mereka tutupi. Kesedihan itulah yang juga dirasakan oleh pemain bintang baru timnas, Kevin Dix, yang baru saja menjalani laga debutnya untuk timnas malam tadi. Kevin yang sebenarnya bermain bagus di posisi fullback kanan, harus menerima kenyataan gagal membantu timnas lebih lama, saat ia harus ditarik keluar di menit 41 akibat benturan yang ia dapatkan di laga itu. Lututnya mengalami cedera, yang kemudian membuat balutan kompres diberikan di kakinya tersebut. Jelas ini adalah malam spesial untuk debutnya bersama Indonesia. Tapi ia sedih dengan hasil di laga ini. Seperti yang Kevin sampaikan pada salah satu media internasional Belanda yang mewawancarainya usai laga. Bedrukte sfeer, hoe voel je? Ja, teleurgesteld. We hadden veel plannen voor vanavond. En ja, het is helaas het is niet wat we wilden natuurlijk. Het is je debuut, is het nog mooi op een of andere manier voor jou of is het echt mislukt? Ik denk dat ik daarna wel trots op terug kan kijken. Aan het begin was het heel mooi, alleen we scoorden niet en toen scoorde zij en toen raakte hij geblesseerd. Jika mendengarkan wawancara yang dilakukan Kevin Dix tersebut, jelas kekalahan ini adalah hal yang menyedihkan baginya. Meski di sisi lainnya, debut untuk timnas Indonesia akan selalu spesial. Ia memang sempat bermain bagus, membantu timnas menciptakan banyak peluang, tapi timnas Indonesia gagal mencetak gol. Jepang yang mencetak gol, dan ia cedera. Itu bukan malam yang bagus, meski akan selalu terasa spesial untuk artian debut di depan puluhan ribu para penggemar timnas Indonesia yang fanatik. Masuk ke pembahasan lain, ada sosok Erick Thohir yang mengeluarkan pernyataan mengejutkan usai pertandingan. Melihat timnya sedih dan kehilangan semangat, Pak Erick yang masuk ke ruang ganti pemain memberikan ultimatum yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ia ingin semua pemain harus tetap percaya pada proyek Indonesia, termasuk lolos ke Piala Dunia. Karena jika mereka sudah nggak percaya, maka Pak Erick lebih baik memutuskan untuk mundur. Di momen itulah para pemain bangkit. Mereka meyakini jika timnas Indonesia masih percaya untuk lolos ke round 4 dan akan berjuang mati-matian di laga selanjutnya, termasuk yang terdekat saat menghadapi Arab Saudi. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question. Do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together.
We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to win, stay as a team. Apa yang disampaikan Erick Thohir menggambarkan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Ketua Umum PSSI. Ia menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menunjuk pelatih, orang yang membawa para pemain diaspora untuk datang. Dan jika gagal, maka itu adalah tanggung jawabnya. Ini adalah tanggung jawab luar biasa. Dan semoga saja apa yang disampaikan Pak Erick di ruang ganti mampu memicu para pemain timnas untuk bangkit dan tak berlarut-larut pada kegagalan kontra Jepang ini. Holding tight with all our might. Celebrate every laugh and tear. Selanjutnya ada hal yang benar-benar lagi banyak dibicarakan oleh netizen Indonesia, yakni Eliano yang gak masuk skuad timnas. Seperti kita tahu, meski dipanggil, Eliano ini gak masuk dalam daftar pemain yang ada di skuad. Banyak netizen mempertanyakan keputusan Coach Shin ini. Kenapa pemain yang secara kualitas memenuhi syarat bermain di sepak bola Eredivisie sampai gak dibawa atau masuk ke skuad, bahkan hanya untuk sekedar ada di bangku cadangan? Menanggapi pertanyaan itu sendiri, Coach Shin dalam interviewnya pasca laga mengatakan, 엘리아노에 대해서 뭐 아직 옛날에 대해서 우리 팀에서 경기 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 부분이 아니라 아직 Dalam pernyataannya, Coach Shin tak banyak memberikan penjelasan. Ia hanya mengatakan bahwa tak baik Eliano masuk timnas. Kita belum tahu maksudnya apa kalimat tak baik masuk timnas di sini. Tapi jika melihat kualitasnya, rasanya agak kurang masuk akal Eliano nggak masuk skuad. Ini adalah statistik dari Eliano dalam 4 musim terakhir. Dengan usianya yang baru 24 tahun, ia adalah pemain dengan kualitas yang nggak bisa dianggap remeh. Namun tetap nggak dimainkan STY. Memang musim ini Eliano lebih banyak dimasukkan sebagai pemain pengganti di timnya. Tapi bukan berarti ia jadi buruk. Ia hanya butuh waktu untuk mengalahkan pesaingnya di timnya Pix Volley. Lihatlah wajah sedih Eliano usai pertandingan. Ia coba untuk tetap tegar meski kita tahu ada perasaan sedih yang mendalam saat ia kembali tak dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia. Untuk hal ini kami setuju sih kalau Coach Shin telah mengambil keputusan tak masuk akal saat tak memainkan Eliano. Kami setuju dengan ucapan Coach Justin berikut ini, yang gak make sense gak mainin Eliano. Masa Eliano sejelek itu sih? Seandainya Eliano di bench saja nggak ada dan Jakob bermain, ya emang bener kok dicoret, di bench saja nggak ada loh. Sementara dia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Ya, sorry to say nggak make sense untuk gue, tapi ya sudahlah. Sebagai catatan, dalam 3 potensi Eliano untuk main bersama timnas Indonesia, ia tercatat baru bermain di laga kontra Bahrain. Menurut kami, saat itu ia bermain cukup bagus. Sebelum di laga kontra China, ia ditepikan. Begitupun di laga kontra Jepang, yang artinya Eliano Reinders telah absen dari skuad Indonesia dalam 2 laga terakhir. Bukan cadangan ya, tapi absen dan tak masuk ke skuad timnas. Raise a toast, no room for fear. In the end, let's make it clear. Memories hold us ever near. Terlepas dari itu, kita tetap harus dukung timnas Indonesia. Ada 5 laga lagi yang akan menentukan nasib kita. Apakah kita bisa lolos ke round 4 dan ke Piala Dunia atau tidak? Untungnya, satu masalah timnas soal penyerang kami pikir akan sedikit teratasi ketika pemain seperti Ole Romani sudah datang ke Indonesia. Ia akan jadi solusi menarik dari efektivitas lini serang. Gimana menurut kalian? Laugh and tear. Raise a toast, no room for fear. Raise a toast, no room for fear. In the end, for fear. In the end, let's make it clear. Memories hold us ever near. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.